Oke, baik. Sebelumnya saya akan membacakan dulu profil pembicara kita, ya. Oke. Oke, telah hadir di tengah-tengah kita saat ini adalah Ibu atau Kakak Dara Adila, ya, Kak Dara Adila MAPC, MSI, ya. Beliau ini ada background pendidikan beliau ilmu ekonomi di S1 IAIN, oh sorry IAIN Banda Aceh ya. IAIN Araniri Banda Aceh, sorry ada kesalahan penulisan di sini. Dulunya masih IAIN ya Kak waktu kuliah ya, sekarang sudah menjadi UIN Araniri Banda Aceh ya. Karena saya ada di Luxmawe jadinya jadinya tertulisnya Luxmawe ya. Kemudian S2 ya beliau mendapatkan double degree ya dengan beasiswa yaitu di IPB dan Universitas of Adelaide ya Kak ya. Oke, kemudian kalau ada yang salah nanti boleh diperbaiki ya. Selanjutnya saat ini beliau mengajar sebagai dosen di STAI Al Hilal di Sigli Aceh. Oke. Baik, sekian saya perkenalkan Kak Dara Adila sebagai pembicara kita untuk siang ini. Dan saya sendiri, nama saya Latifatuddini, tadi saya lupa perkenalkan diri ya. Nama saya Latifatuddini atau boleh dipanggil Kak Dini ya. Saat ini saya di lokasinya di Loksmawe. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kita, Kak Dara Adila, untuk memaparkan materinya. Silakan. Nanti di sesi terakhir kita akan melakukan tanya jawab ya. Silakan Kak Dara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggak ya? Dengar, Bu. Oke, Dengar. oke, bagus. Uh, izinkan saya untuk share screen dulu. Ya. Oke, terima kasih Kak Dini, Miss Dini, untuk kesempatan yang udah diberikan dan juga upgrade English atau Uplish. Oke, saya Dara Adila di sini. Kita akan membahas tentang tes kemampuan bahasa Inggris. Dasar-dasarnya itu baik untuk TOEFL dan IELTS. Apa aja yang akan kita bahas hari ini? Pertama kita akan perkenalan dulu, kemudian kita akan membahas apa itu TOEFL, baik ada jenisnya ITP, IBT, atau prediction. Nah, kemudian juga kita akan bahas apa itu IELTS, dan di sesi terakhir kita ada Q&A, question and answer, atau tanya jawab. Oke, nama saya Dara Adila, latar pendidikan saya S1-nya itu ilmu ekonomi syariah, tepatnya di hukum ekonomi syariah. Saya belajar di Universitas Islam Negeri Ar-Ranidi di Banda Aceh. Kemudian saya S2-nya atau pendidikan lanjutnya itu ilmu ekonomi konvensional karena saya penasaran dengan ilmu ekonomi konvensional. Dan juga ilmu ekonomi terapan di pendidikan saya S2 saya. Nah, ini saat ini saya mengajar atau bekerja di salah satu perguruan tinggi swasta, Sekolah Tinggi Islam Swasta di Sigli di Aceh. Saat ini saya mulai mengajar mulai tahun 2020. Nah, ini sebenarnya saya bagikan gambar ini supaya teman-teman mungkin ada yang berniat kerja atau kuliah di luar negeri, supaya bisa lebih bersemangat belajar untuk persiapan tes bahasanya. Ini saya waktu itu tahun 2019 di Sydney akhir musim dingin. Tahun 2019. Oke, saya ingin tahu juga tentang kawan-kawan. Jadi saya ingin tahu namanya siapa. Terus kalian saat ini berada di mana? Misalnya kayak saya di PD di Aceh. Terus kira-kira tes bahasa Inggris yang akan kalian ikuti atau sudah pernah kalian ikuti itu apa? Apakah TOEFL atau IELTS? Terus apa yang kalian harapkan di webinar ini? Oke, mungkin kalian kalau tidak keberatan bisa mengetiknya itu di kolom chat di Zoom. Oke, silahkan. Oke, baik bagi teman-teman boleh dituliskan di chat tadi ya untuk nama, domisili,
tes bahasa Inggris yang ingin diikuti tadi ya, lalu apa yang diharapkan dari webinar ini. Atau mungkin kalau ada yang mau voice juga boleh ya. Ya, silakan. Oke, ada Sri Wahyuni. Hai Ya. Sri Wahyuni. Oke, Sri Wahyuni ini di mana? Boleh ditulis. Ada Hera, Sri Wahyuni di Medan. Wah, lumayan jauh. Oke. Oke, ada lagi. Labuhan Batu. Labuhan Batu itu Sumatera Utara juga ya. Hmm, Oke. bukan batu. Mungkin ada beberapa yang saya kenal juga, Kak. Oke, Oh, oke. ada Apisa di sini ya. Apisa ini perawat di Rumah Sakit Luxmawe. Oh, oke. Hai Afisa. Oke. Kemudian ini ada Bang Joshua Bang Janahor ini teman ketika S2 di Unhan kemarin. Nice. Oh, Beliau nice. bekerja di mana ya? Kalau nggak salah tim SAR ya, penolong gitu. Iya, tadi saya lihat ada Basarnas ya. Ya, Basarnas. Beliau di Basarnas. Oke. Sri Wahyuni tadi bilang belum belum ada belum pernah ikut tes mungkin ya. Oke. Kayak ini ada teman-teman dari Sumatera Utara, ada Sri Wahyuni dan Hera. Terus ada beberapa orang lagi sepertinya yang baru masuk. Kai Rizal ya. Kai Oke. Rizal. Adakah di tempat Saudara Rizal mungkin boleh kita mau kenalan dulu nih, boleh Ya, boleh menyebutkan kenalan. ya. Ya, saya ada di sini. Ya, siap. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Khairizal, berasal dari Aceh. Oke. Alright. Apa udah ada pernah mengikuti tes bahasa Inggrisnya, Rizal? Kalau untuk tes TOEFL belum sih. Tes IELTS belum. Cuman ya ikut-ikut les ya. Oke. Nice. Tujuannya kira-kira untuk apa nih selanjutnya? Misalnya. Mungkin tujuannya sih tujuan yang besarnya, tujuan utamanya mungkin kalau bisa ke luar negeri kan. Kalau ada kesempatan ke luar negeri. Mhm. Ya kalau enggak ya untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya aja, kemampuan berbicara dan selainnya itu. Oke. Boleh tahu mungkin profesinya sekarang apa? Kalau sekarang kerja kebetulan di Dinas Pendidikan Oh, sebagai tenaga kontrak lah di Los Mau ya? Di Aceh Enggak, tadi. di Aceh Utara, Aceh. Oke. Oke, bukan terus Pemkot Loksmawe. Gimana? terima kasih, saya Rizal. Ya, Selamat datang baru bergabung ya. Jadi ada Hera katanya pernah ikut TOEFL dan IELTS, tapi bukan dari lembaga resmi, hanya ikut punya gratisan dari IG sama Google. Terus juga kata Sri Wahyuni mau mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bahasa Inggris, mau mendapatkan tips dan trik. Oke, semoga harapannya bisa didapatkan dari webinar hari ini ya. Amin. Oke, kawan-kawan, terima kasih udah berpartisipasi di perkenalan kita. Jadi kita lebih karena ini bukan grup yang sangat besar, jadi karena kecil kan lebih mengenal itu lebih baik lagi. Oke, let's move. Kita sekarang akan membahas apa itu tes-tes dalam bahasa Inggris. Oke. English atau bahasa Inggris itu merupakan bahasa dengan penutur yang paling banyak di dunia saat ini ya. Jadi ada lebih dari 1 miliar orang yang berbicara dengan bahasa Inggris. Bahkan 1,4 miliar jutaan orang yang ada di dunia ini menggunakan bahasa Inggris untuk berbicara atau berkomunikasi. Di bawahnya itu ada bahasa Mandarin, Hindu, Hindi, Spanish, bahasa Spanyol, dan sebagainya. Sehingga bahasa Inggris saat ini itu banyak digunakan untuk transaksi, terutama untuk internasional. Dan kita di sini juga
karena memerlukan bahasa Inggris sebagai syarat untuk mau sekolah lagi atau mau bekerja di luar negeri misalnya, ataupun bekerja di dalam negeri. Oke. Nah, tes kemampuan bahasa Inggris itu tujuannya adalah untuk melanjutkan pendidikan, untuk melamar pekerjaan. Kalau melanjutkan pendidikan, biasanya itu kita mau lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, ataupun misalnya ada syarat-syarat yang diberikan oleh kampus atau sekolah supaya mengikuti tes bahasa Inggris, supaya kayak syarat sidang misalnya, kayak gitu. Kemudian tujuan yang lain adalah untuk melamar pekerjaan. Beberapa tahun akhir-akhir ini di Indonesia terutama, beberapa perusahaan juga meminta TOEFL ataupun tes bahasa Inggris yang lain sebagai salah satu syarat pekerjaannya, termasuk perusahaan-perusahaan negara. Oke. Terus apa aja jenis tesnya? Tes untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris kita. Yang pertama itu ada TOEFL, Test of English as a Foreign Language. Itu maksudnya adalah tes bahasa Inggris ini sebagai bahasa asing, sebagai sebuah bahasa asing. Kemudian ada TOEIC atau TOEFL Test of English for International Communication. Nah, TOEIC ini hampir sama dengan TOEFL, tapi ini lebih dikhususkan untuk komunikasi internasional dan biasanya dipakai untuk melamar pekerjaan yang di tempat organisasi yang berstandar internasional, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Kemudian ada IELTS, itu International English Language Testing System. Ini yang menguji kemampuan bahasa Inggris kita juga. Namun perbedaannya itu nanti kita bisa lihat bagaimana dengan perbedaannya dengan TOEFL dan TOEIC seperti itu. Nah, TOEFL dan TOEIC ini basisnya itu di Amerika Serikat. Nah, sedangkan IELTS itu di Inggris. Nah, termasuk juga Cambridge English Language Assessment dari kampus Cambridge di Inggris. Ini base-nya juga di Inggris. Oke. Nah, setelah pandemi, setelah pandemi, Duolingo English Test ini sangat populer karena Duolingo English Test ini bisa diikuti dari mana saja. Misalkan ada internet, ada juga komputer yang memadai. Oke, tapi untuk hari ini kita hanya membatasi di TOEFL dan IELTS. Nah, apa itu TOEFL? TOEFL itu adalah standarisasi tes bahasa Inggris akademik untuk pelajar yang akan melakukan studi di kampus-kampus Amerika Serikat maupun beberapa kampus di luar Amerika Serikat. Nah, penyelenggaranya itu namanya adalah ETS atau Educational Testing Services. Ini pusatnya ada di Amerika Serikat. Nah, jenis TOEFL itu ada beberapa. Oke, ada ITP, Institutional Testing Program, ada IBT, Internet Based TOEFL, ada TOEFL Essential, TOEFL Primary, sama TOEFL Kids, TOEFL Junior ya. Nah, tapi untuk hari ini kita akan cuma membahas ITP dan IBT. Nah, ITP itu digunakan untuk mengukur keterampilan bahasa Inggris kita, atau kita itu sebagai pelajar non-natif. Non-natif ini adalah maksudnya bukan penutur asli. Nah, biasanya itu nilai TOEFL ITP digunakan untuk penempatan siswa dalam program bahasa Inggris akademik intensif pada tingkat universitas, ataupun digunakan untuk memonitor perkembangan program bahasa Inggris akademik. Ini mau dilihat ini sejauh mana sudah perkembangannya. Nah, nilai TOEFL ITP itu juga bisa kita pakai untuk mendaftar pada program jangka pendek, juga program non-gelar. Nah, untuk mendaftar pada program bergelar itu boleh, tapi hanya bisa diterima oleh institusi yang kita ikuti tersebut. Jadi misalnya,
kalau saya mengikuti TOEFL ITP di institusi A, maka yang bisa menerima nilai TOEFL saya adalah cuman institusi A. Institusi yang lain itu tidak akan bisa menerimanya. Ini yang akan membedakan dengan TOEFL ITP nantinya. Oke? Nah, biasanya TOEFL ITP ini sangat populer sebagai salah satu syarat untuk mendaftar pada program beasiswa yang ada di Indonesia. Misalnya program beasiswa pemerintah ataupun program beasiswa dari luar negeri, misalnya di Australia Award Scholarship. Oke? Nah, si TOEFL ITP ini tuh kita bisa ikut di dua jenis, dua model. Pertama itu paper-based TOEFL, jadi kita bisa ikut TOEFL ITP ini dengan menggunakan soal-soal yang ada di kertas langsung, yaitu kayak ujian biasa gitu. Oke, maaf ya ini komputer saya bermasalah sedikit. Bentar ya kawan-kawan, komputer saya bermasalah. Bentar ya. Maaf ya teman-teman. Iya, bagian. Oh, kalau gue ada. Oke, mungkin dibantu share ya, Kak ya. Ada gorengan. Oke, ini Kak, udah dibantu share PPT-nya. Sebentar ya.
Oke, teman-teman, kita sembari menunggu Kak Dara untuk memindah mengganti mungkin device-nya terlebih dahulu ya, karena device-nya agak bermasalah. Hmm, ya, mungkin kita sambil menunggu ada teman-teman yang ingin bertanya, pertanyaannya boleh ditanyakan langsung atau boleh juga melalui chat room ya. Atau mungkin ada yang ingin didiskusikan juga oke, sambil kita tunggu Kak Dara ini. Sekalian juga kami menginformasikan bahwa Upgrade English juga mengadakan les TOEFL ya, mungkin ada yang belum tahu. Kami mengadakan les TOEFL online ya. Eh, Jadwalnya itu malam, Senin, Rabu, dan Jumat malam, jam 8 hingga jam 9.20 ya. Biayanya itu 175.000, pertemuannya itu 18 kali pertemuan. Ini nanti malam itu adalah pertemuan kita yang kedua untuk materi ya. Jadi 18 pertemuan itu, pertemuan pertama adalah pretest ya. Kita mau melihat dulu kemampuan awal teman-teman sebelum mengikuti tes. Kemudian 15 pertemuan untuk materi ya. Itu komplit, ada listening, structure, dan reading. Kemudian di akhir nanti kita akan mengadakan post test ya. Dan ada satu sesi diskusi juga. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang masih kurang jelas hmm, ketika di kelas ya. Jadi boleh diskusi nanti sama seluruh mentor gitu. Oke, tapi saat ini memang sudah berjalan, tapi baru 1 kali pretest dan 1 kali materi. Jadi nanti malam akan materi kedua mengenai reading ya. Mungkin ada teman-teman yang mau ikutan, boleh silakan bergabung ya. Dan kita juga ada satu lagi kelas itu percakapan, kelas percakapan. Online juga, jadwalnya juga malam ya, Selasa dan Kamis. 1 jam ya, kalau percakapan hanya 1 jam, 15 pertemuan. Gitu. Sekian, ini Assalamualaikum. salah. Mau nanya, gimana dengan harganya, Pak? Ibu atau Kak sini? Boleh, Ibu, boleh, Kak, boleh. Ya udah ya, ya udah Ibu. Oke. Gimana dengan harganya? Kalau yang TOEFL itu berapa? Dan ada paket-paketnya atau gimana tuh? Oke, tadi untuk lesnya ya, nanti saya Ya, bisa kirimkan juga ke grup ya. Untuk lesnya itu harganya 175.000. berapa kali pertemuan? 175.000? 18 kali pertemuan. 175. Oh. Seminggu Hmm. berapa kali? Seminggu 3 kali, Selasa, Rabu, dan Jumat malam. Berapa Karena kelasnya online. malam? Malam. Jam Hmm, 8 sampai jam 9.20. Atau sampai berapa 9. berapa orang itu, Bu? Pesertanya yang belum tahu ya. Udah ada pesertanya, karena sebenarnya udah mulai. Tapi kalau masih mau join, masih boleh. Karena belum terlalu jauh kelasnya. Nanti malam itu pertemuan kedua masih. Itu yang TOEFL, yang apa tuh? Nah, itu TOEFL. Oh, yang kalau yang speaking tadi gimana? Kalau yang speaking itu conversation, itu Selasa dan Kamis malam. Malam. Harganya 125.000. 125.000. Nanti bisa dikirim listnya nggak, Bu? Boleh, boleh. Nanti saya kirimkan ke grup ya. Ya boleh, Bu. Ini Om taruh satu lagi. Ini di mana ya? Pusat pusat apa pusat tempatnya inilah. Kami di Lok Semau ini. Tapi Oh, pengajarnya ada yang dari Banda Aceh juga. Gitu. oke oke. Nggak maksudnya. Nggak, kemarin saya dari ini tahunya dari Kak apa tuh dari Kak Nurul dari Eka Learning Center LC ya. Kak Nurul. Oh, Kak Aino. I know lah. Semua. Oh iya. Ah, daerah situ. Itulah kemarin tahunya dari beliau kan. Tahu Zoom ini. Ya. Hmm. Pernah les sama beliau? Atau Iya, gimana? Oh, iya pernah les. Kebetulan satu letting juga tapi oh di mana? satu letting di SMA, SMP SMA gitu. Oh, ya, ya. Baru tahu kemarin sih. Ya, baru ini ya. Iya, iya. Nanti saya Itu kirimkan. lah. Boleh Bu, boleh Bu. Saya pertimbangkan lagi nanti kalau emang ini. Oh ini satu lagi Bu. Yang Duolingo. Kan rencana mau tes Duolingo juga nih. Sistem Duolingo itu gimana sih tesnya? Maksudnya harus on cam atau harus gimana? Atau gimana?
Duolingo ya, Duolingo Ya. sendiri kayaknya masih kurang ini sih, kurang familiar. Eh, Hmm. Setelah kemarin ada ini kebetulan ada apa LPDP kan lagi buka tuh. Ya, ya sekarang Nah, Duolingo boleh dari Duolingo kok nggak salah. ya boleh. Permintaan ke LPDP itu kalau nggak salah TOEFL, IELTS sama Duolingo ya. Iya, itu nama Aduh. Duolingo. Mm-mm. Ini kan rencana mau tes Duolingo, cuma belum belum ini kan belum ikut tes. Baru mau ikut tryout ya apa tryout sih atau coba-coba. Kan ada yang gratis tuh. Ya, ya. Hmm. Cuman masih ragu ini tata caranya gimana untuk ikut itu. Gitu. Belum Biaya tahu tesnya berapa sih. ya kalau boleh tahu Duolingo? Oh belum tahu, belum ngecek tuh. Oh belum cek ya. Belum. Kalau dari kami itu selalu menyarankan, makanya kalau misalnya yang mengikuti tes-tes kayak gitu tuh pastikan dulu udah pernah ikut mock up-nya ya atau tryout-nya. Ya Jangan itu. gitu. Ikut yang yang gratis boleh atau yang bayarnya minim kayak gitu ya, yang biayanya minim Ya. supaya karena kalau tes aslinya tuh biasa katanya pasti mahal ya. Ya Oke, betul, Bu. kalau Oke mis lanjut, Bu. Gimana, Bu? kita masih nunggu Kak Dara nih, Kak Daranya belum join ya. Oh, Kayak boleh. harus ganti komputer ya. Itulah ini mau tes yang Duolingo yang gratis itu kan, cuman belum coba juga. Dari kawan dengar gitu, ikut aja dulu yang gratis. Nanti kalau udah yakin dapat nilai berapa, baru bayar gitu. Iya, kalau saya nggak salah Duolingo itu juga jutaan kalau nggak salah ya. Range Nggak gitu sih. Kalau ini yang TOEFL lah, nggak ah, sampai gitu kayaknya. nggak sampai ya. Kalau TOEFL Ya, yang ITP itu 500 sampai 600-an kalau yang ITP-nya ya. ya betul. Kayaknya nggak sampai 1 juta, nggak sampai atau lah. Kawan kebetulan ada pernah ikut kan masalah. Oh gitu ya. Hmm. Oke, kalau misalnya TOEFL ya itu tadi ada ITP, ada IBT gitu ya. Kalau IELTS hanya satu model aja gitu dia hanya. Salam, Miss. Kak, ya, Apa suara terdengar baik, Miss? ya ya terdengar gimana Ah, Rizky? Ari kan mau tanya, Miss, maksudnya kan yang proficiency itu ataupun yang tes TOEFL yang Miss tawarkan tadi, apa itu ada mendapatkan sertifikat, Miss? Belum ada saat ini kita belum ada sertifikat Oh, ya. belum ada sertifikat ya? Jadi Oke, baik, Miss. apa untuk ikut tesnya aja dulu. Berarti kalau untuk proficiency ini gimana, Miss ya? Apa sama kayak TOEFL? Maksudnya kan, karena emang kalau misalkan kelas TOEFL pernah ikut kayak gitu istilahnya. Tapi kalau misalkan proficiency ini belum pernah sama sekali, Miss. Jadi kayak penasaran aja gitu sebetulnya, pengen ikut, pengen coba gimana rencananya gitu. Uh, Open conversation itu lebih ke percakapan kayak gitu dia Percakapan. ngomong gitu kan. Ya saya katanya bisa bagaimana cara membuat kalimat dulu kan itu dulu mulainya. Oh, berarti kita tetap pakai simple present ya gitu. Sama tenses ya maksudnya. Ada Oh, pengertiannya lah. iya. Karena memang kalau Ari pribadi kurang banget kok di tensesnya gitu, makanya eh, mau memperdalam itu rencananya gitu, Mas. Ya, boleh silakan gabung nanti. Kalau Kalau conversation itu semalam udah pertemuan keempat, totalnya itu 15 pertemuan. Berarti ada sisa saya ini. kira Miss ada materinya nggak, materi kayak PPT mungkin atau bahan bacaan kayak gitu kan? Ada Ada, telat ya. saya share materinya. Oh boleh, boleh nanti lah Ari cek lagi Miss ya. Cuma mungkin memang modulnya belum terlalu dalam ya, tapi per pertemuan itu ada saya bagikan. Ada apa yang mau kita bahas malam ini gitu nanti ada materinya. Oh iya, oke Miss. Sebanyak Miss. Ya, sama-sama Rizky. Rizky sekarang di mana? Rizky, saya di kampung Miss, masih di Pedada. Oh iya. Ya kayak bilang kemarin Miss, nggak bisa keluar daerah. Sebanyak Miss. Ya, sama-sama Rizky. Oke. Oke, Kak Dara masih beres-beres laptopnya ya, nggak apa-apa. Kita, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, nggak apa-apa, silakan ditanyakan aja dulu, sembari kita menunggu. Kita emang sengaja buat ini karena emang ini kan lagi pembukaan LPDP ya. Mungkin ada kawan-kawan yang bingung mana sih yang harus saya kasih nih, sebaiknya yang mana kayak gitu. Jadi kita mau sharing-sharing di sini ya. Saat ini LPDP itu untuk dalam negeri itu masih menerima TOEFL ITP ya. Tapi kalau misalnya untuk luar negeri mereka nggak terima lagi ITP ya. Mereka mintanya IELTS gitu.
Nanti awal bulan 2 akan buka AAS ya, beasiswa Australia Award Scholarship. Itu masih boleh menggunakan TOEFL ya. Aminef juga ada. Nah, kalau Amerika Aminef ya. Nanti mereka permintaannya juga TOEFL juga boleh, TOEFL atau IELTS gitu. Dia lebih ke price-nya sih ya, lebih ke harganya mungkin untuk persiapan. Kalau misalnya TOEFL itu 500 sampai 600-an sampai 700-an. Kalau IELTS itu 3 jutaan gitu. Jadi kalau misalnya tidak mencukupi nilai kan kasihan untuk diikutin gitu. Tapi ya tergantung kan teman-teman butuhnya apa. Kalau ini wes kalau apa kalau yang disabilitas beda nggak tuh yang minta? Maksudnya Beda, ya nilainya itu skornya. beda. Ah, beda. Setahu saya beda. Hmm, Kalau misalnya dia ada ini segmen-segmen tersendiri ya. oh gitu. Kalau beda apa kalau TOEFL kan ada batasan apa 500 itu 500 atau 400 sekian gitu ya. Ya. Kalau untuk disabilitas berapa tuh, Bu? Bisa. Tergantung apa itu coba dilihat lagi bukletnya berapa. Pasti ada batas juga minimum, tapi biasanya itu dibedakan, nggak sama dengan yang umum. Oh gitu. Ya ya Biasanya ya. misalnya Kalau kebetulan gimana? misalnya umum permintaannya 550, mungkin yang disabilitas permintaannya 500 mungkin ya gitu. Oh, beda tipis aja gitu ya. Mm. Nah, itulah ini kan kebetulan saya ada kendala dikit gitu kan. Kata kawan ikut aja yang disabilitas bang Ya, ada tuh. untuk memanfaatkan dan Hmm. Cuma saya belum lihat-lihat lagi yang ini ya buklet 2024-nya ya, tapi itu dia ada segmen tersendiri. PDP saya teman saya juga ikut yang disabilitas itu tahun lalu, tapi saya nggak tahu kelanjutannya kayak gimana. Misalnya akhirnya lulus atau enggak saya kurang tahu, tapi untuk persyaratannya dibedakan gitu, nggak sama dengan umum ya. Kemudian AAS juga itu kalau nggak salah ada juga program disabilitas. Nah, Kak Dara itu penerima AAS juga. Jadi mungkin nanti bisa tanya sama Kak Dara ada nggak untuk disabilitas dan persyaratannya tuh kayak gimana. Tapi biasa kalau ada penerimaan disabilitas itu memang ada akan berbeda gitu. Sama juga kayak penerimaan CPNS kan permintaan nilainya berbeda gitu, nggak disamakan. ya Boleh betul dicoba. betul. LPDP itu banyak ininya, banyak poin-poinnya, ya, banyak unitnya kayak gitu. Ada afirmasi kayak gitu, ada apalagi kerjasama gitu. Ada LPDP umum, ada REK, ada LOE, macam-macam. Ya. Betul 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 benar, betul betul. Cuman semuanya minta TOEFL atau IELTS pasti. Gitu. Di samping dokumen-dokumen kayak essay dan lain-lainnya itu, TOEFL dan IELTS itu pasti ada permintaannya. Gitu. Kalau ini Miss satu lagi kalau yang speaking itu berapa orang Miss? Yang conversation, less conversation kita. Berapa ya? 5 kalau saya nggak salah atau 6 gitu yang udah ada. Terus lessnya gimana? Maksudnya diajak percakapan atau cuman gimana? Contohnya Iya, gitu ya. karena conversation maka saya suruh ngomong kayak gitu siswanya biar bisa Satu-satu atau bareng gitu atau merocos saja semua. bisa tanya jawab kayak gitu kan. Oke oke oke. Mungkin Boleh, nanti misalnya belum terlalu bisa ngomong yang panjang, boleh ngomong satu kalimat aja dulu. Yang penting kan udah ekspres kayak gitu ya. udah aktif gitu ya. Yang penting ada pokoknya ngomong lah kayak gitu walaupun satu Ya, kalimat ya. Biar biar inilah biar ada hasilnya. biar terbiasa. Itulah kadang-kadang kita kan mau ngomong apa, tapi harus mikir dua kali karena apa ya, nggak terbiasa mungkin. Ya, Harus mikir dua kali. Ini apa ya? Mau bilang ini ngomong apa ya? Ya. terus nggak ada ini mungkin ya, nggak ada wadah untuk praktis kan? Ya betul. Nggak ada lawan bicaranya. Ya. Ya, kalau di sini kan udah. Oke, Kak Dara udah kembali di tengah-tengah kita. Welcome back, Kak Dara. Iya, gimana Kak Dara? Sudah aman? Oke, masih loading. Kita tunggu ya. Hmm.
Kak Dara Adila connecting. Permisi Miss, Ya, boleh Rizky, gimana? kan sempat pernah ikut sebuah les bahasa Inggris juga, Miss, kan les TOEFL yang memang masih kelas bawah gitu kan. Eh, Cuman Miss tersebut ataupun instansi tersebut ada menawarkan pada Ari untuk ikut kelas bahasa Inggris yang berikutnya, di mana kelas yang pertama kalau kita ngomong maaf itu masih I'm sorry, tapi kalau misalkan di kelas yang kedua ini ataupun di gelombang yang kedua ini tuh udah kita ngomongnya apologize gitu kan. Itu di mana bedanya ya Miss? Maksudnya kan di mana kita tahu oh ini ternyata kelasnya masih kelas kayak yang kelas satu gitu, disuntik kemudian ada yang kelas 2-nya gitu, Miss. Gimana ya? Itu apa namanya biasanya kan dibagi-bagi berdasarkan Iya, kemampuannya. dibagi-bagi kan. Ya, ada yang beginner, mungkin masih awal, mungkin kayak tadi masih bilang I'm sorry itu. Oh, berarti kalau misalkan kayak tahap-tahap orang-orang yang udah ngomong apologize itu kayak tahap apa gitu, Miss? Maksudnya di atas beginner atau gimana? Itu di permainan kosakata, sebenarnya semakin kaya kosakata kita, maka kita cara ngomongnya semakin beragam kayak gitu. Tuh, kadang kan waktu kita follow-follow di Instagram kan gini, ada yang penggunaan slang kata bahasa Inggris yang memang sekarang itu nggak ada di les manapun gitu. Contoh kayak as soon as possible kayak gitu kan. Hmm. Itu kan kayak apa lagi gitu kan banyak gitu kan. Itu gimana kira-kira kita belajarnya ya, Miss? Memang harus kita cari sendiri, makanya sering-sering nonton dengan lagu. Otodidak juga berarti, Miss ya? Karena kalau misalnya di kelas nggak akan cukup ya. Karena Nggak kalau di cukup ya? kelas kan pasti lebih ke formal kayak gitu. Lebih ke formal speaking, formal grammar ya. Iya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk pengayaan kosakata emang kita harus memperbanyak dari diri sendiri. Ada nggak misalkan Instagramnya kayak gitu Miss, yang jualan tadi Miss? Banyak sih, banyak Nggak dong Instagram sampai ini. Lihat nggak lihat dari satunya aja Miss gitu. Ya mana? Mas, salah satunya aja gitu Miss. Karena kan misalkan kayak Ari ada follow tuh kayak kampung English gitu kan, kampung Pare kayak gitu. Cuma Hmm. kayak masih kurang aja. Kita coba kita cek nanti mana ini ya. Hmm. Banyak Miss. Jadi ada level-levelnya dia. Level itu lah maksudnya Miss. Level. Mungkin ya dianggap Rizky udah aman kayak gitu untuk beginner udah bisa lanjut ke tes ke apa ke tahap selanjutnya. It's okay. Ya, kayak gitu Mami di bulan kemarin sampai dibilang kan ini kayaknya Rizky salah ikut kelas katanya gitu kan. Kenapa nggak ikut yang tahap kedua atau tahap kedua kayak gitu kan. Cuma mikir kayak karena emang ada satu dua problem yang agak kurang untuk Rizky lanjut di situ makanya nggak lanjut kayak gitu. Ya pas Hmm. Miss bilang ada kelas conversation mungkin ya mau join lah Miss, apalagi juga harganya juga lumayan murah gitu kan. Ya, Mungkin boleh tapi join ya aja. dulu. Kan emang kalau saya belum saya bagi-bagi ya. Cuma maksudnya penting conversation itu ya udah ngomong aja kayak gitu. We'll see nanti kayak gimana kemampuan masing-masing siswa gitu kan. Kalau dia udah lebih bisa ngomong ya pokoknya ada wadah untuk ngomong dulu lah gitu. Kita kadang udah bisa ngomong tapi mungkin belum bisa bedain gimana sih cara bilang yang untuk masa lampau kayak gitu untuk yang Ya, tensesnya tuh masih hancur Miss. karena kita di bahasa Indonesia kan nggak terlalu menekankan tidak ada perubahan di kata kerja kan Iya, misalnya. nggak Karena terlalu kalau kita, menekan. ya kalau kita speaking, kalau misalkan kita mau ngomong I must, ya I must, kayak gitu kan. Kita nggak harus mikir kok I shall, I should, I would, gitu misalnya. Nah gitu jadi saya mulai emang dari situ dulu sih kalau conversation pelan-pelan ngomong dan juga gimana sih kalau misalnya kejadiannya itu terjadi di sekarang gimana kalau kejadiannya itu akan datang jadi bisa sekaligus Misalkan memang semalam udah ketemu tempat, berarti nanti malam ya, pertemuan kelima gitu mas. hari Selasa nanti. Kalau misal Selasa, percakapan Selasa sama Kamis. Selasa ya. Selasa sama Kamis mas ya. Ya. Yang nanti malam itu TOEFL, kelas TOEFL. Oke, untuknya udah. Mis, bedanya satu sama IELTS di mana sih mis? Kalau TOEFL itu dia lebih ke kalau misal TOEFL ITP ya, TOEFL ITP itu dia lebih ke pasif kayak gitu. Karena kan choice semuanya. Jadi yang diujikan itu listening, mendengarkan, structure ya, kemampuan structure-nya, kemudian reading, membaca gitu.
Kalau misalnya IELTS, dia itu yang diuji listening, reading, ada speaking dan writing. Keempat skill itu lengkap. Dan jawabannya itu nggak ada yang choice, dia isi semua. Itu lebih Dan tinggi jenisnya lah. kok dibilang tinggi nggak juga, sangat sangat personal ya. Kalau kita lihat mungkin kayak lebih susah, tapi kebanyakan orang lebih gampang meraih IELTS gitu ya. terus gitu ya. Itu sangat personalin lah, karena kalau di TOEFL itu ya mungkin di structure orang agak kesusahan gitu. Kalau di IELTS itu nggak ada lagi structure, langsung aplikasi aja. Semuanya diaplikasikan itu dalam listening, reading gitu. Oke. Miss, Udah pernah lihat-lihat IELTS sebelumnya? Belum pernah nih, karena kan ya Belum ya? baru booming kapan ya, Miss, ya? Kisaran sebelum tes CPNS kemarin lah, Miss, baru booming IELTS itu gitu kan. Ini baru kayak something new gitu, Miss, ya. Sebenarnya udah lama sih ya. Iya, cuma yang baru boomingnya sekarang. Kalau misalkan kan ada kawan kayak anak UIN di Banda Aceh, mereka tuh ada tes TOEFL, ternyata selain tes TOEFL ada IELTS juga gitu kan. IELTS-nya apa gitu. Ya, IELTS salah satu jenis tes juga. Malahan dulu untuk LPDP itu masih menerima ITP untuk luar negeri. Sekarang udah nggak lagi, udah pakai IELTS semuanya. Udah pakai IELTS semua misalnya untuk luar negeri ya. Dalam negeri masih boleh. Itulah yang masih boleh tuh ya Australia, Aminef. Aminef kan karena dari Amerika, nggak mungkin yang terima punya sendiri. Iya. Miss, Ya. kalau saya mau ambil 2 paket ada diskon nggak tuh? Ah. Pokoknya ada di Mumpung lagi live kan? Nggak ada. Tapi tuh Pak full banget Pak lesnya ya. Setiap malam tuh lesnya ya. awal ya. Nah, ambil satu-satu dulu. Selesaiin satu-satu dulu. Pusing. Biar sekalian Nggak sempat ngopi nanti kalau tiap malam. Itulah. Gimana Miss? Jamnya kan jam 9 udah selesai kalau usaha speaking. Berarti memang 1 jaman ya. Jam 8 ya. Kalau TOEFL 1,5 jam lah kan. Itu 1 jam. Cuma kalau untuk diskon belum bisa karena harganya kan ini. Harganya masih sangat minim. Memang kan itulah, Arifun pas dengar kayak wah kelas TOEFL 175, waduh kok nggak sampai 200. Misalnya kadang ke orang lain kayak yang paling murah tuh ada yang 250, bahkan ada yang bayar 75.000 per 1 kali pertemuan. 175 sampai 18 kali pertemuan, wah. Nah, very cheap. Kan? Jadi nggak tahu lagi kita mau diskonnya tuh. Sengaja kita buat biar inilah, biar dapat ilmu kayak gitu kan. Ini Kak Dara ternyata masih hang juga ininya, device-nya. Mungkin saya lanjutkan aja dulu, nanti kapan Kak Dara bisa masuk dia akan melanjutkan ya. Saya dapat semuanya tentang materi hari ini ya. Sebenarnya saya undang Kak Dara sebagai pembicara karena beliau itu sudah pernah ikut TOEFL, ITP, IBT sama IELTS ya. Kalau saya pribadi itu baru ikut ITP sama IELTS aja. Kalau IBT saya nggak ada gambaran. So I will try ya. Saya akan coba ya untuk menjelaskan yang saya pahami ya. Oke, kita lanjut. Tadi sampai sini ya, sampai TOEFL ITP ya. I'm so sorry, we're so sorry for the technical error ya. Ada kesalahan error sedikit dari Kak Dara. So I will continue the presentation ya. So tadi sampai TOEFL ada yang namanya ITP ya, ini tadi sudah dijelaskan ya. Dan yang paling mungkin yang poin penting juga ini adalah masa berlaku sertifikatnya itu 2 tahun ya. Oke, and then kalau teman-teman di Aceh itu bisa ikut di lembaga-lembaga di sini ya, ada lembaga bahasa Unsiah, lembaga bahasa UIN, KIES Aceh ya. Untuk teman-teman yang di luar Aceh tadi ada beberapa di Medan ya, di Medan itu banyak sih yang mengadakan ITP ya, di sekolah Unimed ada, lembaga bahasa Unimed ada, kemudian mana lagi ya, ada beberapa lah, kalau Medan itu nggak susah ya untuk cari tempat tes ya.
Kami yang di Aceh ini agak terbatas ya. Atau mau tes online itu bisa di AIS Foundation atau Lembaga Bahasa UI, mereka sudah mengadakan tes online juga ya. UI itu bahkan kalau nggak salah prediction dan ITP sudah ada dua-duanya online ya, tapi coba dicek aja. Oke, kemudian kita lanjut kemana? Pokoknya hati-hati, pokoknya pastikan lembaga yang kalian ikut tes itu resmi dari ITS ya, bekerja sama langsung dengan ITS, karena kalau enggak nanti dianggap pemalsuan dokumen ya. Karena pernah ada dulu pelamar LPDP itu di blacklist gitu. Ternyata tapi nggak tahu gimana kelanjutannya, padahal dia ikutnya resmi, mungkin ya lembaganya tidak mengupdate keabsahan lembaganya, legalitasnya mungkin. Jadi yang kena yang ikut tes ya. Oke, kemudian kita lihat apa-apa aja yang diujikan ya. Tadi kita udah singgung sedikit ya, ada 3 skill di ITP, itu listening ya. Listeningnya itu ada 3 macam ya. Ada dialog, short dialogues ya, 2 orang ngomong, kemudian langsung pertanyaan, kemudian sesi selanjutnya, ini 30 soal ya, short dialogues ini 30 soal. Kemudian long conversation itu ada itu 2 orang juga yang ngomong, tapi pertanyaannya itu lebih dari 1. Ya, si A ngomong, si B ngomong, dijawab lagi sama si A, dijawab lagi sama si B, begitu terus 4 sampai 5 kali atau lebih mungkin. Tapi percakapannya itu untuk 3 sampai 4 soal. Kemudian selanjutnya long talk ya, long talk itu 1 orang yang ngomong monolog, misalnya kayak saya kayak gini, saya lagi ngasih ngasih materi kayak gitu, ada lecture ya, ada juga misalnya study tour kayak gitu, atau tour guide kayak gitu, lagi menjelaskan tempat-tempat yang mereka kunjungi, 1 orang yang ngomong, dan soalnya juga lebih dari 1 ya, bisa 3 sampai 4. Totalnya ini sesuai 50 pertanyaan ya. Dan yang paling mungkin untuk kita kejar nilai itu adalah di short dialogues ya. Di short dialogue ini paling mungkin. Oke, mungkin bagi teman-teman yang mau tahu tips dan triknya bisa ikut lesnya nanti ya. Di sini banyak tipsnya kok di short dialogue sini ya. Itu paling mungkin kejar nilai. Kalau long conversation sama long talk itu sangat minim strategi di situ karena memang harus paham apa yang diomongin ya. Kemudian selanjutnya ada structure and written expression, itu totalnya 40 soal, ada 25 menit ya. Ini juga dibagi 2. Soal 1 sampai 15 itu memilih ABCD, memilih jawaban yang benar ya. Kayak biasa kita ikut tes sih. Kemudian selanjutnya ada error analysis gitu. Selebihnya 16 sampai 40 itu error analysis. Error analisis itu mencari jawaban yang salah, yang ABCD-nya ke bawah. Kalau kalian pernah lihat ya, pernah ikut TOEFL, ABCD-nya ke bawah itu mencari yang salah. Nah, kadang-kadang orang atau kirain cari yang benar juga, padahal itu cari yang salah. Sebenarnya tiap-tiap part itu ada direction-nya di atas ya. Kemudian reading comprehension 50 soal. Reading ini tidak ada dibagi-bagi, hanya teks aja. Satu teks itu untuk 10 soal biasanya ya, atau kurang lebih lah. Total soalnya itu 50. Oke, skornya ini berkisar 310 sampai 677 ya. Jadi di TOEFL itu tidak dimulai dari 0, dari 200-an. Jadi kalau kalian udah bayar pendaftaran itu 200-an udah ada di tangan sebenarnya ya. Jadi tidak dimulai dari 0 ya. Oke, kemudian ini contoh sertifikat TOEFL ITP ya. Jadi kalau kalian ikut ITP ada beberapa yang kalian peroleh sertifikatnya ini. Kemudian yang ini yang pink, yang kecil, ya. Kemudian ini satu lagi rincian dari kemampuan kalian, ya. Ini ada dirincikan. Ada namanya CEFR gitu. Kalian ada di level berapa? Misal, oh listeningnya ini ada di level B2 gitu. Structure-nya ada di B2, reading-nya ada di B1 gitu ya. Jadi kita ada peringkatnya. Kemudian selanjutnya TOEFL IBT ya. Nah, kalau IBT ini dia internet. Kalian harus terhubung ke internet untuk ikutnya. Ya, ini juga TOEFL yang dari Amerika juga. Oke, kemudian skor TOEFL IBT saat ini diterima oleh, diterima oleh beberapa negara ya. Banyak juga sekarang yang ITP juga sekarang udah mulai berkurang permintaannya ya. Kebanyakan sekarang permintaan TOEFL itu IBT justru ya. Oke.
ITP sendiri juga sudah agak kurang untuk persyaratan kayak gitu. Kemudian jenis tesnya ada tes at center yang kita langsung datang ke tempat ya. Kemudian tes at home dan tes on paper ya. Ada juga yang manual tes on paper. Kemudian mungkin ya, saya belum ada pengalaman IBT, saya hanya melihat dari apa yang sudah dibuat sama Kak Dara di sini ya. I'm so sorry ya. Kemudian tes at center, ini center-centernya yang bisa kalian ikuti. PT World Star Education Center, Medan, right? Medan tuh banyak yang bisa ikut. Ya, kalau di Aceh belum ada kayaknya IBT ini. Kemudian IIF Jakarta, oke. Kemudian tes at home ini pastinya online ya. Tes on paper ternyata belum tersedia di Indonesia ya. Adanya Colombia, India, Meksiko, and United States, oke. Kemudian harganya saat ini 3.300.000-an ya. Jadi setiap tes ini dia pasti mengikuti harga dolar ya karena dari luar ya. Oke. Kemudian masa berlaku sertifikatnya berapa tahun ya? I cannot see this. Mana masa berlaku 2 tahun juga ya. Masa berlaku sertifikatnya 2 tahun. Oke, kemudian let's see apalagi di sini. What do we have here? Apa-apa yang diuji ya. Nah, kalau misalnya IBT ini mendekati IELTS sih dia. Skill-skill yang diuji, yaitu ada reading, ada listening, ada speaking, dan writing. Keempat skill itu. Ya, keempat skill bahasa pada umumnya. Reading ada 20 question, 35 menit to reading passages. Teksnya hanya ada 2. Ya, soalnya 20, waktunya 35 menit. Kemudian listening itu ada 28 pertanyaan, waktunya 36 menit. Bentuknya brief lectures, classroom discussions ya. Brief lectures itu penjelasan dari mungkin monolog mungkin ya. Oke, classroom discussion bisa jadi beberapa orang ngomong ya. Kemudian speaking itu ada 4 task, ada 4 jenis tes berarti ada 4 subtes, waktunya 16 menit ya. Bisa modelnya your response to a passage, nanti dikasihkan satu teks, kemudian kalian respon terhadap teks itu. And then your opinion on a discussion, atau memberikan opini terhadap suatu discussion. Ya. Cuma speaking ini itu kalian ngomong dengan komputer gitu. Jadi IBT ini speakingnya itu ngomong sama device ya, bukan sama orang kayak gitu. Nanti di record gitu. Kemudian writing itu ada 2 task, waktunya 29 menit. Talk about a familiar topic and discuss ya jenisnya. Oke, kemudian skornya kalau IBT dia berbeda range skornya, dimulai dari 0 ya. Jadi kalau kalian nggak ikut ya 0, kalau ikut dia 0 sampai 120. 120 itu tertinggi ya. Oke, jadi dilihat kalau misalnya ada persyaratan berapa syarat yang diminta. Oke. Kemudian ini contoh sertifikat IBT-nya. Oke, ini dia contohnya. Oke, di sini juga ada penjelasan kemampuan yang tapi dia A, B, C, and D ya. Jadi ada catatan-catatannya. Kita tuh berada di level apa kayak gitu di masing-masing skill. Oke, kemudian kita lihat TOEFL prediction ya. TOEFL prediction itu hampir sama dengan ITP yang kalian ikut mungkin yang online itu, yang murah atau yang gratis. Nah itu simulasi TOEFL ITP lah bisa kita bilang ya. Jadi sama. Biasanya penyelenggaranya itu adalah kampus ya. Misalnya di sini YIN Lux Mame, Banda Aceh UIN, Unsiah itu ada ya. Atau lembaga juga bisa ya. Saat ini juga kami juga dari Abdis juga mengadakan TOEFL prediction ya dengan harga 30.000 online ya. Kemudian dia bisa resmi bisa enggak kayak gitu. Nah, kalau kalian ikut di kami belum bisa ada yang resminya ya. Jadi hanya bisa untuk mengukur kemampuan kalian. Tapi kalau misalnya ikut di kampus-kampus atau mungkin lembaga-lembaga yang sudah memiliki legalitas itu bisa kalian gunakan untuk menjadi syarat dokumen ya. Tapi lihat juga permintaannya boleh nggak dia mengizinkan nggak TOEFL prediction. Kalau diizinkan ya silakan ikut yang prediction aja ya. Kenapa? Karena harganya lebih murah ya, variatif biasanya 50.000 sampai 200.000. Bahkan sekarang udah ada yang di bawah 50 kan, bahkan ada yang gratis gitu. Kemudian jenis sertifikatnya, modelan sertifikatnya itu beda-beda tergantung siapa yang mengadakan tesnya.
Nggak sama dengan ITP ya. Kalau ITP itu pasti kayak gitu. Kalian ikut dimanapun pasti dia modelnya kayak gitu. Jadi pastikan sertifikat-sertifikat tadi itu kalian dapat semuanya. Kalau enggak itu dicurigai ya. Kemudian ya kalau ITP itu juga yang terima itu lebih luas ya. Kalau prediction itu hanya lembaga tertentu aja, nggak semua terima prediction ya. Kemudian masa berlakunya itu hanya 1 tahun biasanya. Bahkan kayaknya mungkin ada yang kurang dari 1 tahun ya. Oke. Kemudian kita lihat ke IELTS ya. IELTS International English Language Testing System ya. Oke, kemudian tes kemampuan bahasa Inggris untuk para pelajar imigran yang akan studi atau bekerja hidup di Inggris, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Amerika. Oke, penyelenggaranya ini adalah Cambridge, IDP. Nah, ini IDP kan sudah ada di Medan ya. Mungkin Cambridge juga ada. Karena British Council kemarin saya cari di Medan udah nggak ada lagi habis COVID. But I don't know, mungkin mereka udah balik. Kemudian tes skornya diterima pada 12.000 institusi di berbagai negara. Oke. Kemudian untuk IELTS ini sendiri juga dia ada 2 jenis ya. Ada IELTS for academic, ada IELTS for apa yang namanya? Satu lagi yang bukan akademik kayak gitu untuk bekerja. Misalnya yang mau ke Australia menggunakan working holiday visa, biasa itu diminta IELTS yang satunya lagi ya. Tapi yang diujikan itu sama ya. Skill yang diujikan itu sama. Ada listening, reading, writing, dan speaking ya. Listening itu modelnya essay ya. Nanti kalian akan ada audionya, nanti kalian dengarkan, kemudian kalian tuliskan di kertas ya, ataupun kalau komputer di komputer gitu. Kemudian perhatikan jenis soalnya. Kalau IELTS itu perintahnya tuh no more than 2 words kayak gitu. Jawabannya tidak boleh lebih dari 2 kata ya. 1 word only kayak gitu, hanya 1 kata gitu. Biasa perintah IELTS itu kayak gitu ya. Perhatikan kalau IELTS dia soalnya beragam ya. Jadi harus perhatikan apa yang ditanya kayak gitu. Itu yang harus kita isikan ke dalam isian kita. Berbeda sama TOEFL yang ITP atau prediction tadi, karena choice tinggal pilih-pilih aja dan dia formatnya baku gitu terus ya. Kalau IELTS sebenarnya baku juga, cuman dia jenis soal itu sangat variatif ya. Jadi sebelum menjawab soal selalu perhatikan instruksinya apa yang disuruh ya. Kemudian ada listening, kemudian ada reading. Reading juga essay ya, kemudian writing. Writing itu ada 2 ya. Ada 2 task kayak gitu. Yang pertama itu biasanya membaca grafik ya, membaca grafik. Kemudian yang kedua itu discussion kayak gitu. Apakah disuruh kasih opinion ataukah disuruh argumen kayak gitu. Kalau yang pertama itu dikasih grafik, apakah grafik batang, grafik pie kayak gitu, atau tabel ya, atau grafik baris kayak gitu. Kemudian disuruh buat laporan berdasarkan grafik tersebut. Kalau misalnya yang writing task 2 itu dikasih satu permasalahan, kemudian kita disuruh discuss apakah berargumen ataukah menentang atau oke gitu, atau kedua-duanya, atau discuss ya. Itu untuk yang akademik ya. Kalau misalnya non akademik itu kalau nggak salah disuruh buat surat lamaran kayak gitu. Agak berbeda di writing-nya setahu saya ya. Oke, kemudian harganya kita langsung aja ke harganya ya. Biasanya itu berkisar 3 jutaan ya. Sekarang kok untuk di Aceh sudah ada di Lembaga Bahasa UIN baru-baru aja ya. IELTS ini baru udah ada dari dulu sih di KIES Aceh, udah ada kok di Aceh ya. Sekarang sudah tambah lagi di Aceh di Lembaga Bahasa UIN dan Lembaga Bahasa Unsia ya. Kalau di Medan itu banyak, termasuk Unimed juga ada, atau di IDP ya. Oke, masa berlaku sertifikatnya 2 tahun. Oke, kemudian ini waktunya listening 40 soal, 30 menit ya. Reading 40 soal, waktunya 60 menit. Oke. Kemudian writing 60 menit, speaking ada 3 part ya. Nah, berbeda sama IBT yang ngomong sama komputer, di IELTS kalian itu langsung ngomong sama native ya. Kalau misalnya ambil yang komputer itu biasanya mungkin pakai Zoom gitu. Tapi kalau misalnya langsung ya langsung native-nya datang ke tempat tesnya, kemudian kita bakal tes langsung ngomong sama native-nya ya. Kemudian tes langsung sama native-nya.
langsung ngomong sama native, dan IELTS ada 2 ya, ada tadi ada paper, ada komputer, sorry ada komputer, ada paper, ada komputer. Kalau paper biasanya ngomong langsung native-nya ke tempat tes, kalau komputer itu biasanya mungkin melalui Zoom ya, dan ada satu lagi online. Nah, cuman IELTS online itu kalian lihat tidak semua lembaga menerima IELTS online ya. Jadi perhatikan ya apa yang mau kalian lihat, apa yang mau kalian lamar gitu, perhatikan betul-betul. Oke, kemudian ini ada namanya CEFR ya, sama IELTS dan TOEFL itu memiliki CEFR, itu ada level-levelnya, nanti akan dibuat di sertifikatnya kita ada di yang mana. Kalau A1 itu berarti masih basic kayak gitu ya. Dimulai dari A1 yang tertinggi adalah C2 ya, tiga level besar, ada basic, independen, dan proficient ya. Basic itu di A1 dan A2, independen itu di B1 dan B2, proficient itu di C1 dan C2. Biasanya untuk melanjutkan pendidikan dimulai dari 5,5 biasa permintaannya, tapi sekarang mungkin udah jarang juga. 6 lah, mungkin tuh kalau musuh S2 mungkin paling aman dimulai dari 6 gitu. Oke, I think that's all for the discussion today. Kita juga udah lebih 9 menit, but I think it's okay. Kita akan buka sesi tanya jawab. Kalau misalnya ada yang mau bertanya for another 5 to 10 minutes ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, finish. Oke, untuk penjelasannya saya rasa sudah terangkum semuanya ya. Tinggal nanti kalian melihat apa yang kalian butuhkan. Oke. And don't forget, we also have the online class yang sudah saya bagikan di grup. Kalau kalian ada yang mau ikut, boleh TOEFL or conversation ya. Saat ini baru tersedia 2 kelas untuk online kelas kita ya. Oke, Kak Dara udah bergabung lagi. Gimana Kak Dara? Sudah oke? Sudah, saya mohon maaf sekali ya. Saya benar-benar mohon maaf karena, aduh, tiba-tiba semua platform itu berkonspirasi. Ya Allah, saya mohon maaf pada Dini dan juga kawan-kawan kayak gitu. Oke, tadi sampai session Q&A ya. Ya, pokoknya tadi udah sebisa mungkin lah disampaikan. Tapi mungkin ada kawan-kawan yang ingin yang lebih detail lagi, silakan sama ditanyakan. Langsung aja tanya jawab mungkin Kak ya. Iya, Because boleh. waktunya udah lewat kan, mungkin kita tambah 5 to 10 lah, kita lihat seberapa kalau ada pertanyaan. Iya. Atau mungkin Kakak ada yang mau Kak tambah Ah, tentang IBT, mungkin Kak IBT kan agak ini ya. oh iya, boleh. Apa ya, mungkin inilah Kak, ini aja mungkin cara membaca sertifikatnya mungkin. Iya, ini sertifikat punya orang ya, saya ambil di Mangush, di medium.com. Ini model yang terbaru, tapi ada yang terbaru lagi sebenarnya. Tapi karena kan tidak bisa kita lihat ya. Saya sendiri itu udah lama sekali ikut IBT, itu tahun 2012 saya ikutnya. Jadi sudah sangat banyak berbeda. Nilai IBT itu, nilai rentangnya itu dari 0 sampai 120. Nah, kebetulan, ini bukan kebetulan ya, pasti penuh usaha juga ya. Si test taker ini dapat nilai full 120. Kayak nilai sempurna gitu. Nah, Wow. biasanya itu nilai setiap skill itu dari reading, listening, speaking, dan writing itu 30 totalnya per masing-masing skill, dan kemudian ditambahkan semuanya sehingga jadi 120. Jadi ada hitung-hitungannya sendiri kayak gitu. Nah, untuk kampus di luar negeri, biasanya itu diminta sekitar minimal sekali itu 100 skornya, skor TOEFL IBT. Mungkin ada beberapa kampus yang seperti Oxford University, itu mereka minta 110 minimalnya. Jadi kayak udah tinggi sekali ya gitu. Berarti Itu range tertinggi ya untuk IBT ya. iya, mungkin itu untuk jurusan tertentu ya, seperti jurusan hukum, psikologi,
itu mereka biasanya nilainya itu sangat tinggi diminta, gitu. Mungkin Mhm. seperti itu, Dini. Oke. Oke, silakan teman-teman jika ada yang mau ditanyakan langsung sama Kak Daranya. Baik. Kalau oke, silakan. Assalamualaikum Mbak Dara. Udah lama ditunggu beraktif. Iya, saya Eh, mohon maaf sekali ini, ya Allah. harus manjat pohon dulu atau gimana, Bu? Kenapa? Harus manjat pohon dulu atau gimana? Mungkin sinyalnya kurang bagus atau apa. Iya, saya kayak tinggal di pedalaman nih. Saya nggak tahu. Oke, Bu, Mohon maaf kembali ke sekali. topik. Ini mau nanya ini, apa tuh namanya? Kan masa berlakunya 2 tahun nih. Iya, Nah, kalau untuk perpanjangannya maksudnya harus ikut ulang. Terus ada kelas-kelas untuk perpanjang, maksudnya ada apa ya? Ada kemudahan atau gimana gitu. Untuk ikut satu lagi untuk ambil yang selanjutnya lah gitu. oke. Iya, benar, Rizal. Ini berlaku 2 tahun dan kalau kita mau perpanjang berarti harus ikut lagi. Jadi istilahnya bukan perpanjang ya. Memang kita harus ikut tes yang baru. Karena menurut riset yang dilakukan oleh para peneliti bahasa, kemampuan bahasa itu bisa bertahan dalam 2 tahun. Tapi untuk melihat kemampuan kita selama dalam 2 tahun itu, kita harus ikut tes lagi. Mungkin dia tidak bertutur dengan bahasa Inggris atau dia pasif, jadi perlu dilakukan tes ulang untuk melihat kemampuannya. Nah, untuk itu ya kita harus ikut tes kembali dari awal. Jadi misalnya kayak kita ikut tes tahun ini 2024 itu bisa bertahan selama 2 tahun sampai 2026. Di Januari 2026 kalau kita perlu ya kita harus ikut lagi. Apakah itu IBT atau IELTS seperti itu. Bukan kayak SIM gitu ya, bisa diperpanjang aja gitu. Uh, Bahkan SIM juga harus buat baru ya, setahu saya, atau gimana ya, bisa perpanjang. Iya kan kita foto ulang kan? Iya, Enggak. foto ulang ya. Karena Ya kan, sih sekarang udah buat baru juga nggak bisa perpanjang lagi. iya karena Seumur hidup. Iya, Ya. karena mungkin selama 5 tahun kita tidak berkendara atau lupa rambu-rambu lalu lintas, jadi kayak dites ulang kayak gitu. Nah, sama halnya dengan bahasa ya. Terus dengan prosesnya gimana, Bu? Maksudnya ada apa ya? Mungkin dari harga atau dari apa gitu. Kalau harga, Ada bedanya? eh, Nggak ada bedanya, sama aja. kalau harganya saya tidak bisa bilang karena di websitenya sendiri mereka menyatakan harga bisa berubah-ubah. Eh, Tergantung nanti misalnya penyedianya itu yang apa kayak ETS itu misalnya mereka menyampaikan harganya dalam dolar, nanti di Indonesia akan di-convert atau dirupiahkan kayak gitu. Selama beberapa tahun ini, misalnya dalam 5 tahun terakhir, harganya itu masih stabil aja kalau untuk IELTS dan IBT. Tidak berubah. Tapi nggak tahu nanti tahun ini atau tahun depannya. Tergantung kursnya ya, kurs dolarnya gitu ya. Iya, tepat sekali kurs Eh, dan mungkin kondisi-kondisi tertentu ya, atau fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh si penyelenggara. Seperti itu, Khairiza. Satu lagi, ini Bu, yang apa, tes TOEFL yang bisa online gimana aja? Yang bisa online. Ya kan kalau ke Banda harus, kalau ke Medan harus biaya lagi, cari tempat segala macam penginapan dan seterusnya gitu kan. Yang Iya, bisa benar. online itu di mana-mana aja tuh. Kalau tes TOEFL yang online itu bisa di salah satunya ya, di Lembaga Bahasa UI, Universitas Indonesia. Dan kalau yang terdekat itu dengan kita itu Medan misalnya, itu ada di IES Medan. Jadi kita nanti ke ETS, kita lihat di tes TOEFL-nya, misalnya kita mau ambil ITP, jadi kita lihat nanti lembaga-lembaga mana saja yang menyelenggarakan tes online. Nanti kita akan menghubungi mereka, mendaftar ke mereka, tapi syaratnya uh, jangan kayak saya hari ini ya, laptopnya bermasalah, internetnya juga. Nah, makanya saya sendiri lebih suka yang biasa aja. TOEFL, kalau TOEFL misalnya paper base atau IELTS, saya juga ambil yang paper base. Sementara kawan-kawan saya itu lumayan banyak yang mengambil yang komputer base karena mereka mungkin sangat nyaman dengan komputer online. Kalau saya lebih suka yang paper,
yang di kertas langsung, jadi saya bisa coret-coret juga seperti itu. Jadi ada beberapa organisasinya. Tadi mungkin Miss ini juga udah memaparkan ya di TOEFL tes. Oke, ini ya. Iya, yang online-nya ada di IES Foundation dan Lembaga Bahasa Universitas Indonesia. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Dara. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Udah mau 3:30 soalnya ya. Kita udah over almost 20 minutes ya. Mungkin tambahan sedikit tadi untuk tesnya itu tadi udah kita buat di sini. Kalau Aceh itu ada KIAS Aceh, Lembaga Bahasa UIN, Lembaga Bahasa Unsiah, tapi itu masih tersedia paper ya. Kalau online itu bisa Lembaga Bahasa UI atau IAS Foundation ini berarti yang bekerja sama dengan ITS lah Kak ya. Ya, Lembaga benar. aja. I think I have the list. Kayaknya kemarin ada yang kirim, siswa saya ada kirimkan listnya yang bisa online. Selain itu nanti I will share to the group ya. Saya juga kemarin pernah ikut di Skuter ya. Skuter juga bisa kalian buka itu. Tulisannya SCOOTER atau SCOTR gitu. TER gitu ya. Itu kita daftar aja dari dia, bahkan kadang-kadang ada diskon dari dia, tapi nanti tesnya itu langsung sama ILP Cikini gitu, yang udah bekerja sama. Oh, iya benar-benar. Jadi dia kayak orang third party gitu kan, orang Oke. kerja kayak gitu, dia untuk kita untuk dapat promonya aja, tapi nanti tesnya langsung sama panitianya langsung gitu, ILP Cikini ya. Oh, Oke, untuk harga juga untuk range harga mau itu ITP, mau itu IELTS itu mengikuti kurs dan makanya dia agak beda-beda. Misalnya di Banda Aceh 37 kayak gitu, mungkin di Medan dapatlah 36 atau 35 sedikit karena beda apa tergantung lokasi juga ya kan. Karena itu berdasarkan pengiriman soal kayak gitu. Karena kan soalnya dikirim atau kadang pengawasnya juga harus dari mereka kayak gitu. Nggak boleh pakai ini pakai misalnya kayak Unimed itu hanya dipakai gedungnya aja kayak gitu. Tapi pengawasnya atau apa itu dari yang sudah mereka percayai kayak gitu. Pastinya udah mengikuti pelatihan atau apa kita kurang paham ya. Pokoknya itu semuanya harus sudah dilegalisasi lah gitu oleh mereka. Oke. Mungkin satu lagi yang mau saya tambahkan, saya dapat informasi itu kalau misalnya ikut tes bahasa itu sebaiknya di awal tahun supaya 2 tahunnya itu penuh ya. Ya meskipun ini belum terlalu confirm, tapi mungkin boleh untuk pegangan kita jaga-jaga ya. Karena katanya ada juga yang tidak melihat bulan, dia nggak lihat bulan, dan dia langsung lihat tahun. Jadi misalnya kita ikut di bulan 11 kayak gitu, itu sudah terhitung 1 tahun kayak gitu. Jadi langsung ke tahun berikutnya ya. Jadi it is better to check di awal-awal tahun kayak gini tuh bagus ikutnya kayak gitu. Oke, karena juga beasiswa atau apapun tuh biasa banyak buka di awal tahun gitu. Jadi kita lebih safe kan, nggak ikut tiap-tiap ini. Oke, I think that's all for this afternoon ya. Thank you for joining with us. And mungkin kita boleh hidupkan kamera dulu untuk sesi foto bersama. Beberapa yang tinggal ini, tinggal berlima kita ya. Oke. Mungkin yang bisa menghidupkan kamera, boleh dihidupkan kameranya. And then I will close this meeting ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. More, 1, 2. Pulang, Miss. Oke. Ada yang ulang ya. 1, 2, 3. Oke, udah ya. Oke, tadi Hairizal juga ada tanya misalnya untuk penyandang disabilitas itu ada Kak ya? Khusus untuk disabilitas. Aku malah belum pangkat lagi. Ada untuk disabilitas ya. Oh iya, kenapa? Untuk AAS itu ada menerima beasiswa disabilitas ya. Khusus untuk disabilitas ada. Iya. Jadi kayak itu targeted targeted partisipan namanya. Jadi ada peserta yang menjadi fokus mereka kayak gitu. Ya, Jadi salah satunya yang disabilitas. Bantu daftar lah Bu. Apa? LPDP, bantuin daftar untuk LPDP. Oh, dibaca dulu bukletnya, banyak karena syaratnya ya. Nanti yang nggak iya. tahu mungkin boleh kita diskusi. Iya benar. Download banyak karena kayak kita pun Yang pasti TOEFL sih Bu, TOEFL atau IELTS itu. sudah Yang pasti. lain paling surat keterangan disabilitas itu. Banyak lagi lain surat rekom, EC, banyak masih Iya, dokumennya. banyak sekali ya.
LOA apa? LOA apa namanya? LO. LOE. Kalau reguler boleh tanpa LOE, tapi ada juga yang kalau misalnya ada LOE kita nggak harus ikut tes lagi nanti. Tapi kalau misalnya nggak ada kita harus ikut lagi tes kayak tes skolastik gitu. Ya, Gitu. ya, betul. Okay, thank you everyone for this afternoon. Yeah, we're so sorry for the technical. Thank you. Yeah. Yeah, just keep in touch ya everyone. Okay. Yeah. Thank you Kak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.